Para romo, suster, ibu bapak, teman-teman dan adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa poin permenungan yang mungkin saya ajak Anda untuk perdalam pada hari ini. Yang pertama terkait novena kita, doa novena kita. Saya suka ditanya oleh umat saya di Jakarta, Romo, doa novena Santo Santa siapa yang paling mujarab? Mujarab itu artinya yang paling besar terkabulnya doa kita. Waduh, saya bilang susah, saya bilang jawab ya. Tapi menurut keyakinan saya, supaya saya nggak salah, harus saya kasih kata-kata depan. Menurut keyakinan saya, sepertinya doa-doa yang kita mohonkan melalui Bunda Maria, nampaknya itu akses ke Tuhan Yesusnya itu agak lempeng tuh, agak lurus. Karena Bunda Maria punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus ya. Maka kalau kita menyampaikan permohonan-permohonan kita lewat Bunda Maria, biasanya itu menurut keyakinan saya itu akan didengarkan oleh Tuhan Yesus. Ada istilah teologis dalam gereja Katolik, per Mariam ad Jesum, melalui Maria sampai kepada Tuhan Yesus. Suatu ketika di Jakarta saya ketemu Encek tahu ya, Encek itu pacarnya Cim. Jadi kalau orang Chinese tua, orang Chinese yang sudah tua ya dipanggil Encek gitu ya. Kalau istrinya Cim ya. Encek itu bilang sama saya begini, Romo, saya punya keyakinan surga itu pintunya ada dua. Waduh, teologi baru nih ya. Bagaimana itu? Jelasin, saya bilang gitu. Jadi pintu depan surga yang jaga itu adalah Santo Petrus. Santo Petrus kalau kita mati akan buka buku apakah nama kita sudah ada di situ atau belum. Kalau nama kita sudah ada di buku kehidupannya Santo Petrus, berarti kita silakan masuk ke surga. Tapi kalau belum ada nama kita di bukunya Santo Petrus, maka kita disuruh ke api penyucian, kata si Encek itu. Tapi Romo, kalau kita jadi orang Katolik, jangan cepet-cepet ke api penyucian. Panas Romo, api penyucian panas. Ini Encek ini memang agak sok tahu sedikit ya. Api penyucian kayak apa aja dia sudah bayangin, jujurnya api gitu kan. Padahal kan belum tentu seperti itu ya. Surga itu ada pintu belakang Romo. Kan katanya surga itu isinya perjamuan abadi. Maka kalau ada perjamuan, pasti ada yang namanya makan-makan. Kalau ada yang makan-makan, pasti ada yang masak. Jadi surga itu pasti ada dapurnya. Maka di belakang itu namanya pintu dapur surga. Dan yang jaga adalah Bunda Maria. Jadi kalau nama kita belum ada di pintu depan, kita harus baik-baikin Bunda Maria di pintu belakang. Mungkin bantu potong buncis, timba air, potong cabai dan sebagainya. Setelah kita ikut kerja sedikit-sedikit sama Bunda Maria, bilanglah sama Bunda, Bunda, aku pengen masuk ketemu Tuhan Yesus, boleh enggak? Nah, Bunda Maria ini orangnya enggak tegaan, maka biasanya kita dikasih masuk ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Romo, bener enggak keyakinan saya itu? Kata si Cek itu. Ya udah, nanti kalau Cek mati duluan kasih laporan saya ya, saya bilang begitu. Kan kayaknya Cek yang mati duluan daripada saya bilang begitu. Maka buat saya memang keyakinan ini agak nyeleneh gitu ya. Kita nggak pernah dengar di pengajaran teologi. Tapi ada unsur yang kayaknya masuk juga ke teologinya gereja Katolik, per Mariam ad Jesum. Untuk sampai kepada Tuhan Yesus, jalan paling lurus, jalan paling cepat, jalan paling lancar itu adalah melalui Bunda Maria. Dan gak usah heran
Orang Katolik di seluruh dunia, mau level apapun, tinggal di desa, tinggal di kota, semua cinta Bunda Maria. Saya kira di Labuan Bajo juga belum lama ini dimulai tradisi Bolonkoe ya. Festival Bolonkoe, Bunda Marianya itu diarak ke laut ya. Diarak ke laut, lalu pakai perahu-perahu. Mereka mengarak Bunda Maria, patung Bunda Maria pakai perahu. Jadi orang yang cinta Bunda Maria itu di semua level menurut saya. Suatu ketika ada seminar di Jakarta tentang Bunda Maria. Yang kasih seminar saya sama satu lagi Romo Yosef. Harga seminarnya Rp10.000, murah ya. 10.000 di gedung ber-AC, dapat roti 1, dapat arem-arem 1. Jadi impas balik modal ya. Yang datang penuh. Romo Yosef masih anak baru, dia baru tak bisa. Waktu itu saya sudah lebih senior, Romo Yosef baru tak bisa. Wih, Romo Yus, ternyata yang suka sama kita datang seminar banyak sekali ya, kata dia. Romo Yosef, orang datang seminar ini penyebabnya 2. 1, topiknya Bunda Maria. Dan yang kedua, murah, saya bilang 10.000 ya. Tapi di sebelah, ini kan di gereja, seminar saya di gereja, ada orang lain, komunitas lain yang bikin juga acara tentang Bunda Maria bulan Mei. Itu harga tiket masuknya Rp500.000. 500.000. Yang kelasnya Romo Yus dan Romo Yosef kelas 10.000. Di sono kelasnya 500.000 di Ballroom XX1 di Jakarta. Pembicaranya Bapak Uskup siapa? Saya lupa. Uskup 1, lalu ada artis, terus juga ada tokoh orang Katolik terkenal. Konsumsinya dari chef yang terkenal di Indonesia, William Wongso atau Andri Wongso namanya, saya lupa. Pokoknya antara Andri atau William Wongso ya, yang chef itu. Ternyata acara untuk Bunda Maria yang harga Rp500.000 juga penuh. Kesimpulan saya cuma satu, yang cinta Bunda Maria semua level, baik yang kelas 500.000 maupun yang kelas arem-arem bersama saya, itu ternyata pencinta Bunda Maria banyak. Lalu kalau tanya, ada lagi yang tanya, Romo, Gua Maria mana yang paling banyak mungkin terkabulnya permohonan kita? Waduh, itu juga saya nggak tahu, Bu. Saya bilang begitu. Mungkin Lourdes ya Romo, Lourdes atau Fatima, di mana Bunda Maria sudah menampakkan diri ke sana. Saya bilang jangan sampai kita salah paham tentang hidup beriman. Apakah kalau yang mungkin terkabulnya besar itu terjadi permohonan dikabulkan itu di Lourdes Fatima, berarti yang mungkin dapat pengabulan doa kemungkinannya itu hanya orang-orang yang punya tabungan US dollar atau euro. Sedangkan yang tabungannya tipis-tipis kayak kita-kita nih di sini nih, nggak bakalan dapat pengabulan doa. Hati-hati, saya bilang. Konsep beriman seperti itu bisa salah. Beberapa tahun yang lalu ada komunitas di Indonesia ini yang pengen mengarah patung replika Bunda Maria Fatima asli dari Fatima, Portugal. Katanya sudah sampai Bali, mau masuk ke Kuskupan Agung Jakarta. Minta izin ke Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo, waktu itu belum Ignatius Suharyo, belum, masih Bapak Uskup Julius Kardinal. Minta izin ke Bapak Uskup untuk mengarak masuk patung Bunda Maria replika dari Fatima. Apa jawaban Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo? Nggak usah, katanya. Nggak usah masuk Jakarta. Patung Maria mau dibikin di Portugal Fatima, mau dibikin dari Perancis dekat Lourdes sana, mau dibikin di Bantul Yogyakarta, mau dibikin di Muntilan, mau dibikin di Kaliori, berkatnya sama. Berkatnya sama.
Itu kata Bapak Uskup Julius Kardinal. Maka buat saya, kalau kita memulai novena kita hari ini, saya kira keyakinan ini yang harus kita pegang, bahwa Bunda Maria memandang kita semua dan mendengarkan semua doa permohonan kita, baik yang ditulis, dibacakan, maupun yang masih ada dalam hati kita masing-masing. Bunda Maria itu mengabulkan dan mendengarkannya. Waktu saya kuliah dulu di Jogja, saya punya hobi berdoa sebelum ujian di Gua Maria Sedang Sono. Saya nggak tahu Romo Ari dulu punya kebiasaan berdoa sebelum ujian atau enggak ya. Dari wajahnya sih dia kurang rajin lah. Ya. Saya itu kalau Senin ujian, Sabtu pagi saya naik motor ke Sedang Sono. Ya. Lalu sampai sana saya ya seperti biasa makan Indomie telur dulu ya karena lapar. Terus habis itu ngantuk-ngantuk tiduran di pendopo di Sedang Sono. Habis itu saya belajar. Habis belajar saya baru doa rosario. Ya. Itu kebiasaan saya ketika mau ujian di Jogja dulu ketika kuliah. Nah, ketika saya berdoa di depan patung Bunda Maria di Sedang Sono, baru pasang lilin. Tiba-tiba di sebelah saya ada seorang bapak berdiri juga pasang lilin. Lalu dia naruh kertas, kertasnya agak besar, A5. Saya juga kepo itu apa ya? Pengen tahu urusan orang gitu ya. Saya coba ngintip, ini kertas apa sih? Kok kayaknya menarik perhatian saya. Suster, Bapak Ibu, Romo, tahukah Anda? Kertas yang ditaruh itu adalah kertas judi togel. Jadi dia pasang nomor di judi togel. Dia ke Sedang Sono, pasang lilin, koma kamit, dia mohon pengabulan doa supaya nomornya tembus dapat hadiah. Saya yang tadinya mau doa pribadi, doanya saya ubah. Tuhan, jangan kabulkan doa dia Tuhan. Tolong Tuhan, jangan kabulkan doa dia. Apa janjinya kalau nanti dikabulkan, lalu dia memberi kesaksian, dia pulang. Saya ingin memberikan kesaksian, Bunda Maria baik sekali sama saya. Sedang Sono mukjizatnya besar sekali. Saya masang nomor, kena nomornya, dan saya dapat uang jutaan. Lama-lama Sedang Sono jadi gunung kawi menurut saya, karena dianggap tempat pesugihan. Ya, kayaknya sih nggak dapat lah dia ya. Tapi pertanyaan kita setiap kali kita pergi ke Gua Maria, setiap kali kita berdoa novena, pertanyaan sederhana, what are you looking for? Apa yang kita cari? Ya. Apa yang kita cari? Saya percaya bahwa setiap manusia punya kebutuhan. Ya. Saya juga yakin setiap dari kita mungkin mengalami pergulatan hidup, penderitaan, air mata, dan punya kebutuhan yang kita teriak sama Tuhan, minta tolong untuk diselesaikan kesulitan itu. Kelihatan dari wajah-wajah Anda nih di depan sini nih. Ya, ini punya persoalan semua nih, ya kan? Ada yang kecil, ada yang berat, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sangat frustrasi, tapi juga yang ada yang ingin memberikan syukur kepada Tuhan. Pokoknya setiap dari kita semua pasti pernah punya yang namanya persoalan hidup. Tapi bagaimana cara kita meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kita melewati persoalan-persoalan hidup itu? Tentu saya kira setiap kali kita berdoa, novena dan sebagainya, tentu kita berharap doa-doa kita dikabulkan. Tentu kita berharap itu. Tapi jangan lupa, setiap kali kita berdoa, ada 3 kemungkinan yang harus kita siapkan dalam hati. Ini harus kita siapkan. Ya. Kemungkinan pertama, terjadi mukjizat saat ini juga. Kehendak kita, keinginan kita cocok 100% dengan kehendak Tuhan. Jadi Anda berdoa saat ini, Anda menulis intensi saat ini, Anda menangis saat ini di depan Bunda Maria,
saat ini juga terjadi mukjizat pengabulan doa. Tuhan tolong sembuhkan mamaku yang sedang sakit kanker. Anda gak usah pergi kemana-mana, saat ini juga terjadi mukjizat. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi siapkan kemungkinan kedua. Kita harus sabar. Waktu yang kita bayangkan berbeda dengan waktu Tuhan. Ya. Maka kan ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan sekedar dinyanyikan, tetapi kita juga harus meyakini kadang-kadang Tuhan itu waktunya punya waktunya sendiri dan beda dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kala kita itu suka dalam berdoa itu, kalau dalam istilah orang Jawa itu sakdek saknyet, ya sakdek saknyet itu apa ya? Minta saat ini, pengennya dapat juga saat ini. Ini saya terjemahkan supaya Romo dari NTT ngerti sakdek saknyet, ya. Jadi pokoknya saat ini. Mirip kayak anak-anak kecil kalau mau minta mainan, pokoknya sekarang, merengek-rengek sampai nangis. Itu namanya sakdek saknyet, ya. Tapi ternyata pengabulan Tuhan kan nggak kayak mesin ATM. Kita masukin kartu, pencet PIN, keluar duit yang kita pengen. Datang ke novena, doa, lalu keluarlah pengabulan Tuhan seperti yang kita pengen. Doa pengabulannya enggak seperti itu. Seorang gadis umur 30 tahun berdoa di depan patung Bunda Maria, misalnya di Kaliori ini. Bunda Maria, saya sudah umur 30 tahun Bunda. Sampai sekarang kok saya belum punya pacar. Wajah saya tidak jelek-jelek amat Bunda. Tapi teman saya yang lebih jelek daripada saya, kok anaknya sudah 2 Tuhan. Saya kok belum dapat pasangan sampai sekarang Tuhan. Tolong Tuhan, kabulkan Tuhan. Hampir expired nih Tuhan, umur 30 tahun. Gak bakalan tuh habis bikin tanda salib, tiba-tiba muncul seorang lelaki datang, will you marry me? Gitu. Gak bakalan begitu. Orang yang muncul Romo Wahyu dari sakristi, ya. Maka buat saya pengabulan Tuhan bukan sakdek saknyet. Kita disuruh sabar. Lalu mungkin si cewek itu baru dapat pacar 2 tahun lagi, nikah umur 35 mungkin. Oh, ini pengabulan Tuhan doa 5 tahun yang lalu. Tapi siap-siaplah kemungkinan yang ketiga. Yang kedua kan kita disuruh sabar, ya. Waktu Tuhan beda, tapi pengabulan terjadi. Tapi yang ketiga, bersiaplah apa yang kita minta berbeda dengan kehendak Tuhan. Berbeda. Di rumah sakit Medistra Jakarta, itu rumah sakitnya orang-orang kaya di Jakarta, ya. Ada seorang oma sakit kanker, sudah stadium 4+, umur sudah 86. Dokter mengatakan kayaknya sudah gak bisa sembuh. Jadi sekarang keluarga temani. Oma ini punya anak 2, yang satu Kristen Protestan, yang satu Katolik. Sehari sebelumnya, anak yang Protestan mengundang seorang Pak Pendeta penginjil dari gerejanya. Maka penginjil itu mendoakan dengan penuh semangat dan penuh antusias dan dengan penuh iman. Dalam nama Yesus, jamahlah oma ini. Semoga oma ini sehat dan sembuh seperti sedia kala. Turunkanlah mukjizat untuk oma ini. Keluarga sangat semangat dan punya harapan karena doanya sangat antusias dan penuh iman. Lalu besoknya anak yang Katolik undang Romo, namanya Romo Justinus Ardianto. Romo tolong doain mama. Ketika sampai rumah sakit saya tanya dulu, umurnya berapa mama? 86. Kata dokter apa? Ya kita suruh nungguin aja Romo, karena semua obat sudah dicoba dan sekarang
mama cuma hidup dengan mesin ventilator ya, untuk kasih nafas dia dan penahan sakit suntik morfin ya. Lalu saya berdoa, coba dicek isi doa saya apakah keliru ya. Karena ternyata saya dicemberutin sama anaknya yang satu ya. Anak yang satunya nggak suka sama isi doa saya. Saya berdoa begini, Tuhan, jikalau mungkin jauhkanlah cawan ini daripada oma kami. Tetapi bila tidak mungkin, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya dicemberutin sama si anak yang Protestan. Kenapa? Karena dianggap doain mamanya supaya cepat mati, bukan minta mukjizat. Dan memang betul besoknya meninggal dunia. Tapi buat saya, mama itu, oma itu mungkin lebih baik dia terbang ke surga. Mau sehat pun seperti apa, di kasur aja terbaring, mau menikmati seperti apa. Sesayang-sayangnya kita sama orang yang kita cintai, itu nampaknya kita harus ikhlas juga bahwa dia harus pergi dari hidup kita. Surga jauh lebih membahagiakan untuk si sakit daripada dia harus bertahan di dunia ini dengan kesakitannya sedemikian rupa. Ibu saya meninggal tahun 2023. Pendarahan usus luar biasa. Pendarahannya itu depan belakang ya, sehingga benar-benar sudah parah. Lalu dokter panggil saya dan kakak saya, abang saya. Romo, saya ingin melaporkan kondisi ibu. Gimana dok? Saya tanya. Ya, ibu kondisinya sangat berat, kata dokter. Lalu apa yang mau kita lakukan dok? Saya tanya gitu. Kemungkinan pertama, mari kita operasi. Kita potong ususnya ibu supaya tidak pendarahan. Tapi menurut tim dokter, kemungkinan ibu meninggal dunia di meja operasi sangat besar. Maka lalu saya dan abang saya langsung, ya udah dok, nggak usah dioperasi. Saya juga nggak ingin ibu saya umur 83 dibelek-belek, dipotong-potong. Saya juga nggak pengen, nggak kuat ya juga dalam hati saya gitu. Kemungkinan kedua, kata dokter, ada obat tapi mahal Romo. Sekali suntik harganya 20 juta rupiah. Sekali suntik, sehari 1 kali. Kalau keluarga mau dan mampu, mari kita siapkan obat itu. Tapi ini terserah keluarga. Lalu saya saling pandang dengan abang saya, seperti saling ngitung isi dompet masing-masing. Isi dompet kita berapa nih? Karena sekali suntik 20 juta. Kemungkinan lain apa dok? Saya tanya. Kalau keluarga memang gak mampu dan gak mau obat itu, kita transfusi darah biasa. Jadi darah yang keluar berapa, kita transfusi berapa, disuntik morfin supaya ibu gak kesakitan. Tapi kalau yang keempat, kalau sudah gak mungkin lagi transfusi darah karena ada batasnya, maka ya udah kita tungguin ibu sampai selesai. Maka saya dan abang saya langsung ambil keputusan, kita ambil obat yang 20 juta itu. Kita akan berjuang supaya ibu kita sembuh dengan obat itu. Itu pagi saya tanda tangan di depan dokter, kita akan ambil obat itu setiap hari 20 juta. Sorenya saya pulang ke rumah, saya di depan komputer, saya bikin apa? Saya bikin buku Misa Requiem kematian ibu saya. Padahal ibu saya masih ada di rumah sakit, masih kita perjuangkan supaya sembuh. Tapi saya melakukan hal satunya. Di satu sisi saya mohon kesembuhan untuk ibu saya, tetapi di satu sisi yang lain saya harus siap-siap ibu saya pulang ke surga. Lalu ternyata ibu saya 3 hari kemudian meninggal dunia. Jadi cuma 3 kali suntikan. Jadi kayaknya ibu saya tahu isi dompet saya. Dah 3 kali aja deh disuntiknya. Duitnya lebih baik buat keponakan-keponakan, buat cucu-cucunya, mungkin begitu. Tapi
saya kira dalam hidup ini kita bisa punya kebutuhan apapun, kita bisa punya persoalan, entah ekonomi, entah sakit penyakit, entah problem relasi, tapi kita harus siap juga ada penderitaan-penderitaan yang mungkin harus kita bawa sampai mati. Gak bisa selesai di dunia ini. Syukur kepada Allah kalau terjadi mukjizat, pengabulan terjadi, mukjizat turun dengan doa-doa kita. Maka buat saya, kalau kita berdoa novena 9 hari nanti ya, ini pembukaan, mohonlah kepada Tuhan, gedor hati Tuhan. Kitab suci mengatakan, ketuk maka pintu dibukakan, cari maka engkau akan mendapat. Ya. Itu semua firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi jangan lupa ada doa Yesus di Taman Getsemani. Bila mungkin jauhkanlah cawan ini, tapi bila tidak mungkin bukan kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu. Bapak Ibu, mari kita punya iman yang kuat, iman yang setia, ya. Iman yang besar kepada Tuhan, bahwa apa yang kita minta dengan perantaraan doa Bunda Maria, Tuhan Yesus pasti dengar. Tetapi kita juga harus siap, Tuhan punya rencana lain untuk hidup kita. Mari kita renungkan iman kita perkuat iman kita sehingga kita semakin hari bisa semakin menjadi murid-muridnya yang setia dalam menghadapi peristiwa apapun. Tuhan memberkati. Amin.